modul ajaran SKI. Tahu SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi saya ini belajar tentang mengajarkan ataupun menambah ilmu tentang sejarah kebudayaan Islam dari zaman Rasulullah saat dalam capaian atau tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengenai sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periodenya Makkah dan memahami strategi dakwah dan mengambil hikmah di dalam. Jadi kami ingin adik-adik bisa memahami tentang perjalanan Rasulullah di saat waktu bersamaan. Nilai dan track dalam belajar, maksudnya agar mendapatkan manfaatnya dalam belajar yaitu beriman dan takwa. Harus setiap beriman takwa itu harus memenuhi apa yang Rasulullah kerjakan. Bertolong, berintegrasi, kritis dan mandiri. Itulah perjalanan Rasulullah waktu saat melakukan beriman dan takwa, yaitu membangun pendekatan spiritual bagi pemahaman sejarah. Nah, lantas sekarang ini saya membelajarkan tentang sejarah biar ada pemahaman bagaimana Rasulullah mengajarkan tersebut. Dan Rasulullah dahulu bersama sahabat setiap ada kerjaan pasti bermusyawarah dan berpikir kritis dan berpikir. Lanjut. Ya, masyarakat pra-Islam sebelum kedatangan Islam yaitu zaman jahiliyah. Tahu zaman jahiliyah? Tahu. Zaman Ottoman. Dahulu kalau pada masa Nabi Ibrahim itu kan banyak berhala dan juga pada masa Rasulullah itu juga ada, tetapi itu di Mekah. Masa pembunuhan itu adalah masyarakat Arab. Ini pada zaman Rasulullah mengerjakan maksudnya terletak pada yaitu Arab, yaitu menyembah berhala yang memiliki tatanan sosial dan keras. Boleh saya tanya, tahukah kalian mengapa masyarakat Arab saat itu sebelum datangnya Rasulullah disebut kaum jahiliyah? Mungkin ada yang bisa menjawab. Karena sebelum datangnya Rasulullah masyarakat Arab itu menyembah salah satunya itu. Jadi pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Mungkin Rasulullah telah mengasih strategi dakwah. Rasulullah berdakwah itu ada dua, yaitu secara sembunyi dan juga secara mungkin ada yang tahu secara sembunyi. Contohnya karena ditolak jadi sembunyi-sembunyi dakwahnya. Karena kalau berdakwah kan di sana kan masyarakat jahiliyah itu kan ya ada tidak langsung menerima pendapat. Maksudnya tidak langsung menerima agama lain karena di masyarakat itu sudah mayoritas beragama berhala. Sedangkan agama Rasulullah
Rasulullah itu apa? Islam. Jadi zaman Rasulullah ya itu secara dan juga dilakukan secara sembunyi selama 3 tahun. Rasulullah melakukan fatwa itu kan secara sembunyi itu selama 3 tahun. Agar kenapa? Agar untuk membangun fondasi iman yang kuat pada lingkaran dan dakwah jahiliyah mengapa secara peradaban. Dan dimaksud secara tantangan itu setelah turun perintah Allah, Rasulullah itu melakukan dakwah secara tantangan untuk menyuruh masyarakat buat dimulai dari mungkin sopan. Karena kenapa secara tantangan di sana ada yang sudah memeluk agama Islam walaupun tidak merata. Dari Allah kata. Sebelum itu dan masyarakat Quraisy pemerintah Quraisy itu ada selama 3 tahun kaum Quraisy melakukan tekanan hebat termasuk pemerintahan ekonomi sosial terhadap keluarga Nabi selama 3 tahun. Yang pertama adalah jual beli dengan umat Islam. Maka bagi orang Quraisy tidak menerima kita tidak menerima jual beli kepada orang Islam. Yang kedua, larangan pernikahan dan interaksi sosial. Maksudnya orang Quraisy itu tidak menerima agama Islam, jadi melarang mereka untuk berjualan dan juga pernikahan dan juga interaksi sosial. Maksudnya bermusyawarah atau berteman atau bercinta itu kaum Quraisy tidak menerima. Agar kenapa? Agar Quraisy, maksudnya kaum Quraisy itu tidak melakukan ketakutan, maksudnya takutnya takut masuk Islam. Yang ketiga, siksaan fisik terhadap budak dan anak. Jadi bagi yang mereka yang masuk Islam, bagi kaum Quraisy, maka masyarakat Islam yang lama itu dihindari ataupun dijadikan budak. Karena orang Quraisy di sekarang itu Israel tidak menerima kaum Palestina. Seperti itu. Lanjut. Orang-orang Islam terlebih dahulu yang masuk Islam boleh tanya siapa yang pertama? Ada yang tahu? Siti Khadijah itu adalah wanita yang beriman memberikan seluruh dukungan moral, jiwa dan hartanya. Jadi selama pertama kali dakwah kan ada 2, secara terang-terangan dan yang masuk Islam pertama kali itu Siti Khadijah itu melakukan dakwah secara sembunyi, yaitu yang beriman pertama kali yaitu Siti Khadijah. Jadi yang Siti Khadijah itu Rasulullah memberikan semuanya apa yang dia punya untuk dalam keimanan kepada Allah karena sudah percaya tentang adanya Islam. Yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat setia dari Rasulullah. Kalau Abu Bakar siapa kebutuhan Abu Bakar? Sahabat. Ya dari dan untuk memperhatikan juga. Jadi Abu Bakar ini kan juga sudah mereka mengikuti semua yang kedua. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib ini menantunya Rasulullah. Yaitu golongan pemuda anak-anak pertama yang cerdas, berani dan mempertahankan bahwa demikian. Ali bin Abi Thalib ini mempertahankan setelah Abu Bakar ini yang Ali bin Abi Thalib.
Zainab bin Haris dari kalangan juga yang diangkat anak menunjukkan loyalitas dan kesungguhan. Yang kelima, Bilal bin Rabah. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu biasanya orang yang mendengar azan. Kalau mendengar azan Bilal, orang masyarakat kaum muslim ini juga menangis. Kenapa? Karena seperti dikatakan sangat menggugah. Terus Ummu Aiman, Rasulullah yang sejak awal yang dapat. Jadi Rasulullah itu berdakwah secara baik. Bukti dalam keberhasilan Rasulullah pada saat itu, yaitu yang pertama akhlak mulia. Dalam Rasulullah berdakwah itu kan ada akhlak mulia. Pak, jangan lupa pakai itu. Karena Rasulullah itu ya menjelaskan sesungguhnya Rasulullah itu diturunkan ke bumi untuk tapi kalau Allah berfirman Rasulullah pertama untuk akhlak mulia karena perintah Allah Rasul itu sesungguhnya yaitu ketambahan Rasulullah mempunyai sifat ketambahan sabaran kesadaran dari kaum baik dan tawaran dan tentunya Rasulullah mengajarkan agama Islam yaitu tentang kemuliaan. Jadi Allah melakukan dakwah dengan secara baik. Mungkin itu yang kami bahas. Mungkin ada yang bertanyakan. Kalau nggak ada, saya itu kalau sudah paham. Orang juga menit, Pak. Ya, saya mau tanya Ustaz. Ya, tanya apa? Kenapa mengadakan menggunakan estetik itu apa bilangnya deh? Apa bilangnya sih? Iya, kenapa kok dinamakan estetik? Karena Al-Quran itu mempunyai sifat kejujuran. Jadinya mempunyai gelas di nasib. Mungkin dari saya